Datang pula adiknya satu lagi, Ustaz ini juga mau ketemu sama Ustaz. Kenapa? Masalah tanah waris. Kan selesai, sudah saya bagi. Siapapun yang didatangkan, saya tidak akan ganti keputusan saya. Karena saya berhukum tanpa melibatkan perasaan. Mau nangis-nangis dia, saya kesulitan ekonomi segala macam. Itu terapannya silahkan internal keluarga. Saya cuma menyampaikan berdasarkan ilmu saya. Jadi jangan kita melantik pejabat yang ateis, ya tidak boleh ya, melantik pejabat ateis susah. Orang beragama masih bisa dia bersumpah. Bersumpah orang Kristen atas nama Yesus. Orang Islam bersumpah atas nama Allah. Kalau orang ateis, saya bersumpah atas nama sains. Tidak bisa. Atas nama alam, atas nama waktu. Saya cerita dengan adik saya yang tugas di Kalimantan tuh, orang ateis ini ujung-ujungnya dia ya agamanya sama seperti orang-orang Dayak. Menuhankan alam saja. Nah, makanya jadi pembagian tuh enggak harus mutlak sama besar ya, nanti bisa jadi dengan kompensasi. Di sini ada sumur, di sini enggak ada sumur. Maka yang dapat sumur nanti dia harus memberikan kompensasi seharga sumur kepada, contohnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga di akhirat nanti kita bisa berkumpul di bawah naungan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Melanjutkan kajian kita, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah qadhi ya, syarat menjadi hakim. Sebelumnya kita bahas juga jinayat, hukum orang berzina itu apa, kalau nuduh orang berzina itu apa, kalau orang syirik itu diapakan, orang tidak meninggal, orang yang tidak mau sholat itu bagaimana. Kemarin kita bahas syarat qadhi. Orang seperti ini standarnya kalau mau jadi hakim, kalau tidak memenuhi standar seperti itu maka tidak patut jadi hakim. Nah sekarang kita membahas tentang proses peradilan ya. Proses peradilan dalam Islam itu seperti apa? Dan memang kita kesampingkan dulu gambaran-gambaran kita tentang proses peradilan, di mana dalam konsep peradilan kontemporer ada pengacara ya. Ada pengacara, kuasa hukum ya, ada kuasa hukum. Kalau dalam konsep simple standar ya tidak ada kuasa hukum. Antara terdakwa dengan penuntut itu dua orang yang berdebat di hadapan hakim. Kalau ada mediator ya memang juga ada disebutkan di dalam Al-Quran yang namanya hakam. Kalau dua orang suami istri bertikai maka boleh jadi penyelesaiannya adalah dengan mengutus putusan, hakam namanya. Ada hakam dari pihak suami, ada pula hakam dari pihak istri yang memang mengetahui seluk-beluk masalah yang dihadapi oleh suami istri tersebut dan memahami sudut pandang suami maupun sudut pandang istri. Karena boleh jadi dalam pengadilan ya, suami istri gara-gara ada aspek emosional tidak jadi selesai persidangan. Orang teriak-teriak segala macam. Nah, maka kalau ada kuasa hukum, ada pendamping itu tidak menjadi persoalan. Nah, tapi kita anggap dulu tidak ada kuasa hukum. Kita anggap dulu tidak ada pengacara. Dan bekerja jadi pengacara itu boleh ya. Bekerja jadi pengacara itu boleh. Asal tidak membatalkan yang hak ataupun menghakkan yang batil. Itu kuncinya itu saja.
Apapun pekerjaan selama tidak menghakkan yang batil ataupun membatilkan yang hak, maka tidak masalah. Pengacara Ustaz, dia mendampingi seorang kriminal, boleh Ustaz? Ya boleh, tapi kerjanya apa? Bukan membela yang salah. Pekerjaannya hanya sekedar agar yang bersalah ini tidak dihukum lebih dari kesalahannya. Orang maling ubi misalkan, berapa kesalahannya? Ya sudah, takzir contoh. Tidak mungkin potong tangan ya, nyuri ubi itu tidak mungkin potong tangan. Takzir. Berapa takzir? Ya takzirnya adalah harga ubi yang dia curi dengan harga paling mahal. Harga paling mahal dari harga ubi yang dia curi itu. Itu kan takzir bagi orang yang melaksanakan ghasab. Nah, itu aja tugas pengacara, bukan dia meloloskan orang yang salah. Kalau meloloskan orang yang salah berarti dia membatalkan yang hak. Ini harus paham betul nih pengacara, apalagi masalah tanah, masalah mobil. Rumit ya zaman sekarang ya. Si Abid punya mobil, dia beli dengan duitnya sendiri. Tapi karena di rumahnya sudah ada satu mobil, dia buat mobil itu atas nama saya. Ya, karena saya punya surat-surat mobil si Abid, kemudian saya jual mobil tadi. Itu secara fikih sah enggak? Ya, enggak sah. Karena mobil itu punya si Abid. Tapi secara hukum negara sah enggak? Nah, itu gambaran ya. Ada sesuatu yang legal tapi haram. Ada sesuatu yang halal tapi ilegal. Apa contoh sesuatu yang haram tapi ilegal? Membeli barang yang tidak ada pita cukai ya. Barang yang tidak melalui proses bea cukai misalkan. Itu juga termasuk jual beli sesuatu yang halal akan tetapi ilegal. Dia halal tapi ilegal. Jadi jangan itu yang halal tapi haram tuh Ustaz. Enggak ada tuh halal tapi haram enggak ada. Sah enggak sah? Ya, satu sudut pandangnya sah atau tidak sah. Nah, contohnya masalah cerai ya enggak? Cerai di rumah ya sudah sah itu. Secara fikih sudah sah. Berarti haram ini suami istri bergaul di rumah kalau sudah terjadi perceraian. Walaupun menurut negara belum legal. Karena menurut negara legalnya itu bagaimana? Talak mesti dijatuhkan di pengadilan. Mau jatuh di pengadilan, mau ada saksi segala macam. Yang penting talaknya sudah jatuh. Maka kita harus tahu ilmunya ya. Harus tahu ilmunya. Termasuk pengacara itu juga harus tahu dia ilmu adat segala macam. Tanah ulayat itu apa maksud tanah ulayat terutama. Sekarang kan banyak orang sibuk-sibuk masalah pengacara, ya pengacara paling banyak duit. Sekarang kan masalah pembebasan lahan sekarang. Ya, tanah nih terjadi pertikaian, yang bertikai bisa jadi adik kakak, yang bertikai mamanya dengan kemenakan harus tahu itu. Ya, oke. Sekarang adabul qadi, adab qadi. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Ini umpama kaji kita sudah khatam ya. Setelah ini kita bahas perbudakan lagi ya bis. Ya. Lil qadi idza hadara 'indahul khasmani yaqulu lahumā takallama aw liyatakallamil mudda'i minkuma. Nih kalau hakim misalkan sudah hadir dua orang di hadapannya, enggak lil qadi ini terjemahnya bagi si qadi atau qadi berhak. Lil qadi artinya qadi berhak. Boleh bagi qadi. Idza apabila hadara indahu hadir di hadapannya, hadir di sisinya al khasmani dua orang yang bertikai. Nah, kalau hadir dua orang yang bertikai di hadapan hakim, maka boleh bagi si qadi ini, qadi ini hakim ya, boleh bagi si kadi dalam bahasa kamu sudah tuan kadi ya. Kalau orang Minang tuh angku kali. Boleh bagi qadi ngapain? An yaqula lahuma, bahwa berkata si qadi lahuma bagi keduanya, bagi kedua orang yang bertikai itu. Kalau sudah hadir dua orang yang bertikai, maka boleh bagi qadi bahwa berkata si qadi kepada dua orang tadi. Apa kata si qadi? Takallama, speak. Ngomonglah kamu, bicaralah kamu. Kamu berdua, ya, takallama, bicaralah kamu berdua. Atau awil yatakallamil mudda'i, hendaklah berbicara mudda'i.
penuntut. Nah, mudda'i artinya penuntut. Nah, ini pembahasan dakwah yang kemarin ya. Mudda'i artinya penuntut, mudda'a alaihi artinya terdakwa. Ini penuntut nih, mudda'i penuntut. Hendaklah penuntut berbicara minkuma dari kalian. Ada dua orang, hakim tidak tahu nih mana penuntut, mana yang terdakwa. Maka hakim bilang, yang nuntut silakan ngomong. Walahu, dan boleh juga bagi dia, lahu walil qadi maksudnya, boleh pula bagi hakim dan bagi si hakim, maksudnya boleh bagi si hakim an yaskuta, bahwa diam dia, boleh pula dia diam. Boleh pula dia diam. Hatta yabtadi'a ahaduhuma, sehingga memulai, yabtadi'a memulai, ahaduhuma, salah satu keduanya. Hadir dua orang bertikai, hakimnya diam aja. Enak. Nah, tujuannya supaya apa diam? Ya, supaya tidak terkesan hakim ini memihak salah satu. Jadi hakim membiarkan orang ini, siapa kira-kira yang mau mengadu duluan. Kalau dia persilahkan salah satu orang dulu, silahkan kamu ngomong dulu. Kalau dipersilahkan salah satu orang ngomong dulu, boleh jadi nanti orang mengira nih hakim tidak adil, mempersilahkan orang ini dulu. Maka boleh bagi hakim untuk diam dulu sampai orang ini yang mulai bicara. Ini adabnya saja. Ini adab saja ya. Adab ini boleh jadi berbeda. Kalau zaman sekarang tidak perlu hakim tahu mana yang mudda'i, mana yang mudda'a, karena sekarang sudah jelas kursi-kursinya. Ini kursi terdakwa, ini kursi saksi, ini kursi penuntut umum. Terus, fa idza faraghal mudda'i minad da'wa as-sahihah, maka apabila faragha, selesai. Faragha itu artinya juga bisa kosong ya, faragha. Apabila selesai al-mudda'i, si penuntut, apabila telah selesai si penuntut minad da'wa, dari dakwaannya, kalau sudah selesai dia menyampaikan dakwaannya, dakwah yang bagaimana? As-sahihah, yang benar. Talabal mudda'a alaihi bil jawabi, maka si qadi talaba, meminta si qadi, meminta si hakim. Siapa yang diminta? Mudda'a alaihi atau mudda'a alaihi, terdakwa dia minta untuk apa? Bil jawab, dengan jawaban. Ya, ini sudah selesai nih, penuntut umum menyampaikan tuntutan, silahkan terdakwa menyampaikan jawaban. Seperti itu. Benarkah yang dia tuntut atau tidak? Ini yang berbelit-belit ya nak, zaman pengadilan sekarang nih, entah apa yang membuat berbelit-belit. Sekarang ada jaksa penuntut, contoh, ini Sambo, ini jaksa gitu ya. Contoh nih, simpel aja. Ya. Pak kata jaksa, kami menuntut Ferdi Sambo atas pembunuhan berencana. Udah, kasih Sambo. Sambo silakan sampaikan iya atau tidak. Iya Pak Kim, dah selesai. Ya. Kalau dia ngingkari, kembali lagi kepada si penuntut. Silakan tampilkan bukti. Dia ingkar, silakan kamu tampilkan bukti. Ya, seperti itu caranya. Ya, tampilkan bukti baru kembali lagi. Kalau tidak ada lagi, dah hukum selesai. Ini pakai reka ulang segala macam, ngabis-ngabiskan duit negara aja enak. Habis duit negara, entah siapa yang kaya jadinya. Lah, kalau sudah diminta terdakwa untuk menjawab, fa in aqarra, kalau dia mengakui, maka jika aqarra, mengaku dia, maka jika mengaku dia, lazimahu ma aqarra bihi bila hukmin. Ya, lazimahu, wajib dia, ma aqarra bihi, apa yang dia akui. Wajib dia, apa yang dia akui, bila hukmin, tanpa hukum. Tanpa hukum, berarti sudah diakui, disahkan dulu, berarti sudah mengaku, selesai. Ya, hukumnya apa nanti? Misalkan kalau dia menggosok, berarti hukumannya dia harus kembalikan apa yang sudah dia gosok. Kemudian hukumannya bagaimana? Tergantung kebijaksanaan hakim pula nanti. Wa in angkara, dan jika ingkar dia, wa in angkara, jika ingkar dia,
Atau dia diam aja, silakan jawab. Dia sedang menuduh kamu nih, silakan jawab. Tidak mau dia menjawab. Jaza lil qadi ayyaskuta. Maka boleh pula bagi qadi untuk diam. Boleh bagi qadi untuk diam. Wa an yaqula lil mudda'i, dan bahwa berkata dia bagi penuntut. Diam nih, yang dituntut diam aja dia. Tanya lagi pada si penuntut. Pak, tanya si hakim kepada si penuntut, alaka hujjatun, kamu punya argumen enggak? Hujjah. Kamu punya bukti enggak? Kamu punya saksi enggak? Kamu punya qarinah tidak? Saya pikir seperti ini ya, karena dulu tidak ada polisi, tidak ada detektif, tidak ada penyidik segala macam. Maka berarti setiap orang yang ditimpa musibah, mereka harus mencari detektif sendiri. Mereka harus mencari tim penyidik sendiri seperti itu. Ada tim ahli. Ya, detektif swasta berarti dulu. Sekarang detektifnya dari kepolisian. Itu bagus ya. Itu bid'ah yang baik itu sebenarnya. Dicek dulu. Tapi ya kalau para masyayikh suka ya. Kalau ada tahan isi parui, ada film bagus. Judulnya Law Abiding Citizen. Jadi ceritanya dia ini insinyur, orang elektro lah. Dia banyak bikin penemuan-penemuan ya. Kemudian rumahnya kemasukan rampok. Mati istrinya, mati anaknya. Mati istrinya, mati anaknya. Istrinya diperkosa pula. Kemudian pas dibawa ke hakim, dua orang ini, yang satu lolos, yang satu dihukum mati. Kenapa yang satu lolos, yang satu ini mau dia bekerja sama dengan polisi? Karena tidak ada saksi ketika itu. Saksinya cuma si suami. Suami ketika bukakan pintu, dipukul kepalanya, dia separuh pingsan, nampak oleh dia keluarganya dibantai seperti itu. Ya, itu tidak bisa diterima oleh hakim kesaksian. Sehingga kesaksiannya dari siapa? Dua orang yang tadi terdakwa tadi, yang satu bekerja sama dengan polisi. Saya mau bersaksi bahwasanya kawan saya itu yang bunuh, saya cuma membantu saja. Seperti itu. Aneh. Ya, peraturan Amerika. Istilahnya apa tuh? Kolaborasi. Kolaborasi dengan polisi. Itu dia kritik konsep hukum seperti itu ya. Harusnya kalau dalam Islam enggak, siapa saja yang membantu pembunuhan enak. Dia membantu terjadinya proses pembunuhan, berarti dia sama seperti pembunuh. Kalau dalam Bidayatul Hidayah Imam Ghazali itu kan dijelaskan sebuah hadis, man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin. Siapa saja yang membantu perbuatan maksiat walaupun dengan syatri kalimah, walaupun dengan separuh kata, bukan dengan kata yang lengkap ya, walaupun dengan separuh kata, maka dia seolah-olah sudah melakukan. Makanya orang minum tua itu bukan dosanya untuk orang minum tua saja ya. Dosanya juga untuk orang yang menjual tua, orang menuangkan tua, membuat tua, semuanya ikut berdosa. Itu lucu. Ya, di filmnya tak lucu ya. Filmnya itu awal nonton udah emosi aja gitu. Ya, tapi Abid yang nonton, Abid hatinya lembut. Hati-hati kasar. Judulnya, filmnya dibuat buat ganas, tapi sebenarnya itu film mengkritik sistem hukum di Amerika. Pembunuh dimasukkan ke penjara 4 tahun. 4 tahun keluar dari penjara, dia enggak jadi orang terdidik, dia malah menjadi gladiator. 4 tahun di penjara. Enak. 4 tahun di penjara, kira-kira keluar jadi apa dia tuh? Enggak akan jadi orang yang termasyarakatkan. Ya. Itulah contoh. Lanjut. Jadi tanya hujah. Hujah ini ya itulah kita sampaikan, bisa jadi ada, saya menyewa di sini detektif swasta, dia telah menemukan tanda-tanda ini segala macam. Ya. Dia juga telah mencocokkan jadwal ini segala macam. Maksudnya pembunuhan ini kemungkinan memang ini pelakunya adalah si fulan ini. Dalilnya adalah ini itu segala macam. Itu juga termasuk hujah. Tapi itu hujah lemah ya. Itu hujah lemah. Saksi lebih kuat. Bisa dijadikan CCTV bisa, tapi CCTV saja tidak bisa dijadikan dalil ya. Tetap harus ada iqrar atau pengakuan. Fa in qala, maka jika berkata si penuntut ini, li hujjah, saya punya hujjah, saya punya argumen, saya punya alat bukti, saya punya saksi dan segala macamnya. Wa uridu tahlifahu. Nah, tapi suruh dia bersumpah dulu.
Itu ya. Suruh dia bersumpah dulu. Saya kan sudah menuduh nih. Kalau saya sudah menuduh berarti dia sekarang berhak mengingkari. Dia mengingkari, sekedar mengingkari, suruh dia bersumpah dulu. Sumpahlah kamu dulu kalau memang kamu tidak melakukan itu. Demi Allah saya tidak pernah melakukan itu kira-kira. Uridu tahlifahu. Saya ingin menyumpah dia. Saya ingin minta sumpah dia. Mungkin dipersilahkan. Boleh dia minta sumpah. Sebelum ditunjukkan bukti-buktinya. Kok garegak pengadilan gak ya? Saya punya bukti, saya punya saksi. Sekarang saya mau kasih kesempatan sekali lagi nih pada terdakwa nih. Ya, dia mau ingkarkah atau dia mau akui? Kalau dia ingkar, silakan bersumpah dulu sebelum bukti-bukti ini kita buka. Nah, kira-kira seperti itu. Karena membuka bukti itu kan repot ya. Repotnya di mana? Andai bukti itu berbentuk orang, manusia, saksi, berarti kan dia harus telepon dulu, datangkan pula orang ini ke pengadilan. Dan tidak semua orang juga mau datang ke pengadilan, ya enggak? Kan repot. Nah, makanya diminta dia sumpah dulu. Jadi pengakuan itu lebih baik daripada didatangkan pula kemudian saksi segala macam. Jadi kadang-kadang kalau cerita di pengadilan itu, kalau sudah masuk ke pengadilan ya menang ataupun kalah kita tetap kalah tuh ya. Orang menang atau kalah di pengadilan itu tetap kalah. Kenapa? Bayar. Tetap bayar. Yang menang bayar, yang kalah bayar. Ada adik saya cerita, pegawai 2 orang bertikai di satu kantor sampai dibawa ke pengadilan. Ujung-ujungnya apa? 2 orang ini sama-sama dimutasi, sama-sama dipindah tugaskan, sama-sama rugi dua-duanya. Tidak ada yang dipenjara, tidak ada yang ganti rugi ini segala macam, malah apa nih bayar pengacara segala macam. Ya, repot ya. Ini juga nih, datangkan saksi misalkan, kan repot datangkan saksi, saksinya jauh tuh bayar ongkosnya. Nah, maka diminta sumpah dulu. Kalau tidak mau dia bersumpah baru. Fa in halafa, kalau bersumpah ternyata dia terdakwa ini bersumpah si terdakwa, aqamaha, baru dia tegakkan hujjah, baru dia tegakkan bukti segala macam. Wa in nakala, wa in, dan jika nakala, takut dia bersumpah. Kalau bersumpah dia tunjukkan dalil. Tapi kalau tidak mau dia bersumpah, nakala, nakal ya. Kalau nakal dia tidak mau dia bersumpah, gimana? Nah, hakama binukulihi, berhukum si qadi dengan ketakutannya itu. Ya, berhukum si kadi dengan ketakutan. Apa kata kadi? Oke, kamu tidak berani sumpah, saya catat ya. Oke, terdakwa tidak berani bersumpah. Teng, teng, teng. Kembali dia kepada si mudda'i. Wa qala lil mudda'i, kembali dia kepada si mudda'i. Berkata si hakim kepada penuntut, mudda'i ini penuntut, apa kata hakim pada penuntut? Ihlif. Sekarang dia tidak berani sumpah. Kamu kan tadi nuntut nih, kamu berani sumpah enggak? Kalau berani kamu sumpah, silakan bersumpah. Nah, gitu kira-kira. Proses ya. Datang penuntut, ada terdakwa. Tanya pada penuntut, kemudian minta jawaban dari terdakwa. Jawaban dari terdakwa bagaimana? Saya tidak melakukan itu. Balik kepada si penuntut. Apa permintaan kamu? Suruh dia sumpah Pak Hakim. Oke, silakan kamu bersumpah bahwasanya kamu memang tidak melakukan itu. Tidak mau dia bersumpah. Tunggu dulu. Kalau dia mau bersumpah, hakim catat. Oke, kamu berani bersumpah. Kalau berani bersumpah, kembali kepada penuntut. Silakan tunjukkan bukti. Ya, bukti lebih kuat daripada sumpah. Kalau tidak berani dia bersumpah, ya sudah. Berarti hakim tidak perlu minta bukti. Hakim cuma butuh sumpah dari penuntut, tidak perlu bukti. Ya, sumpah lawannya sumpah. Sumpah tidak bisa dibatalkan dengan sumpah, sumpah bisa dibatalkan dengan hujjah. Ya, tapi kalau sekarang si terdakwa tidak berani sumpah, maka ketidakberaniannya untuk bersumpah itu bisa ditekan dengan sumpahnya si mudda'i, penuntut. Jadi bisa ya, penuntut bisa bersumpah saja. Itu kira-kira ya, ada sumpah, ada bukti. Sumpah batal dengan bukti. Kira-kira seperti itu. Sama dengan masalah li'an kan. Li'an itu kan suami istri andai bersumpah dua-duanya, maka istri tidak dirajam, suami tidak diqazaf. Tapi dua-duanya fasakh nikahnya. Anaknya tidak dinasab kepada suami. Nah, itu kasus.
Nah, itu prosesnya ya. Proses sumpah, kapan kita mendatangkan bukti dan seterusnya. Wala yahkumu 'alal mudda'a 'alaihi bil haqqi illa bi talabil mudda'i. Nah, ini juga nih. Dan hakim tidak yahkumu, tidak menghukum 'alal mudda'a 'alaihi, atas terdakwa. Hakim tidak boleh menghukum terdakwa dengan hak, ya, dengan hak, illa bi talabil mudda'i, kecuali dengan permintaan si mudda'i. Kecuali dengan permintaan penuntut. Nah, kita tidak tahu ya, nampak oleh kita Abid nyuri motor. Hakim tiba-tiba, kamu nyuri, gitu kan. Kita tidak tahu, nyata motor itu adalah motor si Abid sendiri. Ya, motornya kecurian, kemudian dia cari di marketplace Facebook, kemudian nampak oleh dia, pajak aku jual macam. Kan boleh jadi seperti itu. Ya, boleh jadi terjadi masalah-masalah seperti itu. Ada laporan istilahnya, ada laporan. Karena ya masalah itu jangan semuanya diselesaikan kepada hakim, kepada qadi. Bisa saja masalah itu diselesaikan kepada namanya muhakkam. Dan saya pribadi sekarang tidak usah lah ya. Kalau ada kawan-kawan punya masalah tanah, masalah waris, jangan tanya ke saya. Capek saya. Kita jadi tumbal aja banyak. Ada kasus, saya menyelesaikan kasus warisan, ditelepon terus. Ustadz, ini ada adik saya dari rantau pulang mau ketemu Ustadz. Kenapa? Ya masalah tanah waris kemarin, masalah rumah waris kemarin. Tang pula adiknya satu lagi, Ustadz ini juga mau ketemu sama Ustadz. Kenapa? Masalah tanah waris. Kan lah selesai, sudah saya bagi. Siapapun yang didatangkan, saya tidak akan ganti keputusan saya. Karena saya berhukum tanpa melibatkan perasaan. Mau nangis-nangis dia, saya kesulitan ekonomi segala macam. Itu terapannya silahkan internal keluarga. Saya cuma menyampaikan berdasarkan ilmu saya. Ya, ada lagi yang minta selesaikan masalah dia nikah. Dia punya pilihan, orang tuanya tidak setuju. Enak. Nah, kita pula yang dia minta tolong yakinkan orang tua saya. Ini kan gawat nih. Bisa dua kemungkinan, kalau jadi dia nikah sama perempuan itu orang tuanya benci sama saya. Kalau tidak jadi dia nikah, dia yang benci sama saya. Kan cari musuh aja. Nah, bawa salah hakim. Repot ya. Nah, bawa ke juru damai, ada juru damai namanya. Juru damai. Pengacara, beda aja pengacara. Mediator ya. Memang pekerjaan pekerjaan tersendiri. Ya, itu nampak di gelanggang. Beda ya. Nah, juru damai itu muhakkam. Nah, itu kan jalih tarifnya enggak, kok dibanci orang dapat ada rekening wak lah isinya 40 juta sudah cara aja enggak. Bahwa di opo-opo anjo martabak wak dibanci di mama kan enggak bisa. Ya, itu masalahnya. Banyak yang seperti itu. Ustaz, tolong Ustaz. Ya, tolong kok agak-agak lo lah Bari, menolongnya lah susah sebenarnya, dan susah itu bukan menolong ya. Contoh dokter sekarang, dokter mendiagnosis pasien. Dalam diagnosis dokter tadi, pasien ini penyakitnya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Apa kira-kira kata keluarga pasien? Tolong jo lah Pak. Itulah bahasa pasien. Tolong jo lah Pak. Kira-kira kalau pada itu sebagai dokter dan paham gak? Pasienku tidak bisa ditolong lah. Anak kepada itu kerajaan. Ya komplainnya yang susah kan. Kita memang sudah di ujung, sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tapi keluarga korban masih ngomong seperti tolong juga lah Pak. Di pelan-pelan kan Wak pasang saya tabung oksigen, nah icak-icak karajo Wak gitu. Nah, saya cuma bisa tolong Ibu talkinkan Ibu. Banginya begitu. Nah, itu cerita dia tuh di rumah sakit yang membuat panjang proses dengan pasien itu bukan diagnosis, tapi menyabar-nyabarkan ya. Menyampaikan kabar, misalkan ini korban memang udah tidak bisa lagi diobati, bagaimana? Panjang. Kamu Ustaz, membagi warisan itu enggak payah. Membagi warisan itu gampang. Yang susah itu apa? Kalau ada di antara ahli waris itu yang tidak suka dengan keputusan kita, itu yang berat. Ya, meyakinkan itu. Repot. Tolong juga lah Pak, ya. Tolong talkin lainnya ke meninggalnya. Kalau tidak ada perasaan manusia ini banyak selesai kasusnya. Kan karena banyak masalah itu solusinya bukan fikih, solusinya komunikasi.
Kalau orang tidak bisa komunikasi ya sudah, solusinya masuk tansil. Masuk penjara itu. Repot ya. Perasaan tuh yang bikin repot. Dan hakim juga, hakim tuh harus kesampingkan perasaan dalam berhukum ya. Dalam terapan hukum boleh jadi ada perasaan. Contohnya hakim entah itu fiksi, entah itu nyata, ya enggak? Saya hukum ibu ini dia bersalah karena mencuri singkong. Saya hukum ibu ini bersalah karena mencuri singkong. Nah, kemudian saya hukum ibu ini untuk denda. Denda seharga singkong dan denda 3 juta. Aku 3 juta hanya Bu. Itu kecil hakim. Ya. Nah, itu tuh menghukum tanpa perasaan, tapi setelah hukum dijatuhkan, nah dia bantu kemudian. Ini bagaimana proses. Ya, karena orang ini mencuri sebab terpaksa seperti itu kan. Itu mungkin fiksi itu ya. Ya ada hakim seperti itu dunia nyata atau tidak. Lanjut. Wa yajibu ayyusawwiya bainahuma. Dan wajib atas si hakim tadi ayyusawwiya, bahwa menyamakan dia, yusawwiya menyamakan bainahuma antara keduanya. Tidak boleh pilih kasih ya. Harus sama nih perlakuan dua orang nih. Kalau yang satu kasih minum, satu kasih minum juga. Fi wujuhil ikrami, dalam wujuh bentuk ikram. Dalam bentuk ikram. Pemuliaan. Pemuliaannya sama. Datang orang sama-sama disapa, baca assalamualaikum dua-duanya, dia jawab waalaikumsalam. Yang satu baca assalamualaikum dia jawab, yang satu lagi baca assalamualaikum tidak dia jawab, itu tidak boleh. Datang dua orang yang berkusum, yang bakasam, yang ada masalah, maka dua-duanya sama-sama dijawab salamnya. Illa in ikhtalafa islaman, kecuali in ikhtalafa jika berbeda. Apa yang berbeda? Keislamannya beda. Ini Islam, ini kafir. Itu ya beda. Dan tetap ya, orang Islam mencuri harta orang kafir tetap tuh dipotong tangan, hati-hati. Orang Islam mencuri harta orang kafir zimmi, maka tangannya juga tetap dipotong kalau memenuhi syarat. Kenapa? Karena orang-orang kafir zimmi itu terpelihara darahnya, terpelihara hartanya di tanah kaum muslimin. Sama dengan kafir mu'ahad, lain dengan kafir harbi. Makanya ini sangat-sangat kita sayangkan orang-orang yang tidak paham Islam, kemudian dia mengungsi, istilahnya mengungsi dia ke Eropa, yang membawa pengaruh buruk bagi nama baik Islam sekarang. Membawa pengaruh buruk bagi nama baik Islam. Kenapa? Karena boleh jadi yang mengungsi-ngungsi itu dia sebenarnya buronan di Suriah, lari dia ke Jerman. Di Jerman kemudian dia membuat ulah. Gara-gara ulah dia di Jerman, yang buruk bukan lagi dia, tapi yang buruk adalah umat Islam keseluruhan. Yang sekarang Jerman dan Paris itu dukung resmi ya, dukung Israel dia tuh. Ya, itu kasihan kita pada saudara-saudara kita di Palestina. Kalau kita tidak bisa memberikan kontribusi baik, paling tidak jangan merusak nama baik. Lanjut. Fayajibu raf'ul muslimi fil majlisi. Maka boleh raf'u, mengangkat muslim fil majlis, dalam majlis. Sampai duduknya tinggian sedikit. Atau yang muslim duduk dekat dengan qadhi, yang kafir agak jauh dengan qadhi. Bedakan. Tidak masalah ya. Kalau mau disamakan boleh, atau ya, orang-orang muslim tadi dimuliakan. Ya dimuliakan, tampak muliakannya sedikit. Walaupun sedikit. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tak boleh orang-orang kafir itu mendominasi kaum muslimin, tidak boleh. Lanjut. Suratul qada, bentuk peradilan. Qada, proses peradilan. Ayyaqulal qadi li amrin ba'da ayyadda'iya alaihi zaidun. Bahwa berkata si qadi bagi si Amr,
Si Qadi berkata kepada si Ammar. Kapan Qadi berkata kepada si Ammar? Ba'da ayyadda'iya alaihi Zaidun. Setelah menuduhnya si Zaid. Setelah menuduhnya si Z. Berarti si Z yang menuduh, si Ammar yang tertuduh. Penuntutnya si Z. Apa kata si Z? Z berkata, innahu, sesungguhnya dia, si Z. Sesungguhnya si Z, ishtara minhu. Ini banyak huhunya, hati-hati ini, marja' dhamir. Sesungguhnya si Z, ishtara membeli minhu dari Ammar. Sesungguhnya si Z membeli dari si Ammar. Apa yang dia beli? Ad-darul fulaniyata. Rumah tertentu. Fulaniyah itu ya rumah adolah, seperti itu ya. Fulan kalau orang adolah namanya. Kalau rumah ini juga ad-dar al-fulaniyah artinya rumah tertentu. Allati biyadihi, yang di tangannya atau yang dia pegang, yang dipegang oleh si Ammar. Dia sudah beli rumah itu, tapi rumah itu masih berada di tangan si Ammar. Berapa dia beli? Bi alfi dinarin, dengan duit 1000 dinar. 4 juta, luar biasa. 4 juta, 4 miliar ya. Rumah aku, aduh kurang merenang segala macam gini. Mana? Si Z sudah membeli dari si Ammar rumah tertentu yang dipegang oleh si Ammar dengan harga 1000 dinar. Fayungkiru Amrun. Tapi si Ammar mengingkari, tidak ada dia beli rumah nih, rumah saya nih. Kan jelas nih. Ya. Rumah ini sekarang saya tempati, berarti secara zahir rumah ini milik saya. Kemudian fayuqimu Zaidun bayyinatan. Maka mendirikan si Z akan bukti. Akan mendatangkan si Z akan bukti. Si Z pun mendatangkan bukti. Bukti yang bagaimana? Tashhadu, yang membuktikan, yang menyaksikan, yang menunjukkan. Tashhadu, membuktikan, menyaksikan, menunjukkan. Apa yang dia tunjukkan? Bi anna Zaidan, dengan sesungguhnya si Z. Ya. Bukti menunjukkan sesungguhnya si Z ishtara min Amrin, telah membeli dari si Ammar. Memang sudah dia beli dari si Ammar. Ad-daral fulaniyah, rumah tertentu, bi alfi dinarin, dengan 1000 dinar. Ya, jadi karena si Ammar mengingkari, maka si Z pun mendatangkan bukti bahwasanya dia memang sudah membeli rumah seharga 1000 dinar dari si Ammar. Fayatlubu Zaidun minhu al-hukmah. Maka menuntut si Z minhu dari qadi al-hukmah, hukum. Ya. Di si Z minta hukuman dari si qadi. Dan berkata si qadi, hakamtu bi anna ad-daral fulaniyata milkun li Zaidin wa alzamtuka taslimaha ilaihi. Hakamtu, saya hukumi, saya putuskan, bi anna, dengan bahwa sesungguhnya, ad-daral fulaniyata, rumah tersebut. Dar itu bisa kampung, bisa juga rumah ya. Darussalam, negeri yang selamat, kampung selamat, Darussalam. Di Malaysia itu ada 12 kerajaan-kerajaan kecil, dan 12 kerajaan-kerajaan itu punya gelar dar-dar kalau tidak salah. Ada Darussalam, ada Darul Aman, dan seterusnya. Indonesia ini harusnya seperti Malaysia idealnya. Indonesia ini idealnya seperti Malaysia. Ada kesultanan-kesultanan kecil, federal. Itulah. Repot. Tapi kalau dibilang lebih bebas, mana lebih bebas? Malaysia atau Indonesia? Dalam negeri Indonesia lebih bebas. Luar negeri Malaysia lebih bebas. Luar negeri maksudnya artis-artis Malaysia itu, orang Cinanya itu memang benar-benar seperti orang Cina sendiri, tidak seperti orang Malaysia. Orang Cinanya itu memang seperti orang Cina, tidak seperti orang Malaysia. Mereka tidak harus ganti nama.
Tidak harus ganti nama. Kalau di Indonesia orang Cina namanya Muslim ya. Saya nama Muslim. Kok ke gereja? Iya. Itu nama hijrah saya. Nama aslinya Lim seperti itu kan. Ini banyak orang-orang Cina namanya Muslim, namanya Salim, namanya Taslim. Marganya biasanya. Lanjut. Hakam tu bi anad dara al-fulaniyata milkun li Zaid adalah milik si Zaid. Wa alzamtuka taslimaha ilaihi. Wa alzamtuka dan saya wajibkan kamu. Alzamtuka saya wajibkan kamu. Dia ngomong pada si Ammar nih. Taslimaha menyerahkannya. Menyerahkannya nya rumah itu ilaihi kepadanya si Zaid. Sudah diputuskan, nah, maka itu keputusan dia. Dan kewajibannya apalagi serahkan rumah itu kepada si Z. Nah, itu aja kerja hakim. Kan sebentar. Tak perlu ditunda-tunda lu hakim kena keputusan-keputusan. Nah, itu namanya qadi. Sekarang proses peradilan yang lain namanya qismah. Qismah ini artinya membagi. Qismah artinya membagi. Al-qismatu lughatan at-tafriqu, memisahkan. Tafriq, memisahkan. Wa syar'an, dan secara syara' tamyizul hisasi, memisahkan hisas, saham, bagian. Hisas itu jamak dari hissah, artinya bagian. Memisahkan bagian-bagian ba'diha min ba'din, sebagiannya dari yang lain, sebagian dari sebagian lain dipisahkan. Nah, ini kebun milik orang tua. Anaknya si A dan si B. Contoh. Ini sungai di sini. Sungai di sini. Atau jangan sungai, sumur di sini. Sumur di sini. Ya. Atau jangan di sini sumur. Sini sumur. Sini sumur. Anaknya dua. Laki-laki dua-duanya. Gimana cara membagi tanah? Seperti ini. Sumur di sini nih. Boleh enggak bagi tanah seperti ini? Seperti ini. Sama. Seperti ini. Nah, makanya jadi pembagian itu enggak harus mutlak sama besar ya. Nanti bisa jadi dengan kompensasi. Di sini ada sumur, di sini enggak ada sumur. Maka yang dapat sumur nanti dia harus memberikan kompensasi seharga sumur kepada, nah, contohnya seperti itu. Itu makanya kismah ini enggak mutlak bagi dua bentuk itu saja. Nan wak bagi kan enggak lapik sadonya tuh. Ya, orang tua punya dua tanah, satu dekat dengan jalan, satu jauh dari jalan. Ya. Itu contoh. Jadi enggak bisa walaupun sama besarnya ya. Walaupun sama besarnya tanah di pinggir jalan dengan tanah yang enggak ke dalam. Walaupun sama besarnya. Nah, itu makanya butuh ini ahli Tuan Kasim. Nah, ini namanya Tuan Kasim. Kasim. Bahasa Arabnya Kasim, tukang bagi. Lain dengan qadi. Qadi ada ini Qasim. Jadi kerjanya apa? Memisahkan antara saham, antara bagian-bagian. Nah, tukang bagi harta gono gini ya, termasuk ya, suami istri bertikai. Nah, gimana cara pembagian harta gono gininya? Nah, yang tukang bagi ini namanya Qasim. Ya, contohnya hakim, oke, saya putuskan kalian sudah sah bercerai. Dah, sekarang pergi ke Tuan Kasim, urus masalah harta kalian. Seperti itu. Arkanul qismati thalathatun. Rukun-rukun qismah, pembagian ini ada 3, thalatha. Rukun qismah ada 3. Apa saja? Yang pertama Qasim. Ini sama seperti qadinya ya.
Qasim ini tukang bagi. Wa maqsumun, dan yang dibagi, harta yang dibagi. Maksum, harta yang dibagi. Maksumun alaihi, yang dapat bagian. Ini terdakwa atau nasabahnya lah, yang dapat bagian nanti. Maksumun alaihi. Atau boleh juga pakai redaksi maksumun lahu, yang dibagi untuknya, yang dia nanti dapat bagian. Ini qasim-qasim ada juga nih ya. Contohnya dulu kalau saya di Mesir dulu, ada orang, misalkan 2 orang bekerja untuk organisasi. 2 orang sama-sama bekerja untuk organisasi. Dan yang dapat hadiah berangkat haji itu cuma 1 orang. Sedangkan dia kerja 2 orang. Bagaimana caranya? 1 orang berangkat haji, sedangkan kita kerja 2 orang. Caranya, yang satu berangkat haji, yang satu dapat gaji. Jadi dia jadi pembantu haji itu kan dapat gaji sekitar 40 juta. Dapat gaji sekitar 40 juta. Maka yang berangkat haji dia dapat hajinya, sedangkan gajinya dia kasih pada kawannya yang tidak berangkat haji. Pada tuh pilih, yang 40 juta atau naik haji? Jangan naik haji. Ya, ada orang pikir, ada nan panik kerja baku ada lama lagi piti yang 40 juta. Iyo. Tapi aku kan dapat 40 haji. Ya, banyak orang sekarang kalau ingin haji langsung berangkat seperti itu bayarnya mungkin 200 juta kalau dari Indonesia. Sekarang dia bisa berangkat langsung. Nah, ada orang seperti itu, nah hitung-hitungan. Itu normal, itu juga masalah kismah. Itu juga kismah. Salah bagi-bagian ya. Dia sama-sama berhak, tapi cara pembagiannya bagaimana? Ini kerja Tuan Qasim. Lanjut, syurutul Qasim, syarat tukang bagi. Syurutul Qasimi in nasabahul qadi au hakkamahu syuraka'u ithnani. Syarat Qasim, syarat tukang bagi. In nasabahul qadi, jika melantiknya si qadi, misalkan si qadi yang melantiknya. In nasabahul qadi, jika dia dilantik oleh qadi. Au hakkamahu syuraka, atau dia ditunjuk dijadikan muhakam. Hakkamahu dijadikan muhakam oleh syuraka, oleh kolega-kolega, orang yang memiliki harta bersama tadi. Jadi tidak harus yang resmi ya. Tuan Qasim ini juga boleh yang tidak resmi. Boleh jadi qadi yang menunjuk, atau boleh jadi orang yang sedang bertikai saja yang menunjuk. Kita carilah muhakam katanya. Itu boleh juga. Syaratnya apa? 2. Yang pertama, ahliyatus syahadah. Ahli untuk bersaksi. Maksudnya dia berhak menjadi saksi, dia boleh menjadi saksi. Berarti dia harus muslim, harus mukallaf, harus laki-laki, harus merdeka, harus adil, tidak fasik, harus dhabit, tidak bodoh, harus mendengar, harus melihat, harus mampu bicara. Itu kemampuan menjadi saksi. Kemudian al-ilmu bil qismah, mengetahui qismah, ilmunya. Ada ilmu untuk membagi. Paham dia ilmunya. Tidak ada ilmu, tidak bisa. Wa in nasabahu syuraka'u, dan kalau nasabahu menunjuknya syuraka, orang-orang yang saja. Kalau sekedar menanyu-nanyu saja, ini nasabahu ini menunjuknya saja ya. Bukan hakkama. Apa beda nasabah dengan hakkama? Kalau nasabah itu sekedar menunjuk saja. Kalau hakkama di atas itu hakkamahu syuraka, itu dia memang menjadikan keputusan dari si Qasim itu sebagai hukum. Kalau nasabah ini konsultan saja. Kalau syuraka nasabahu menunjuknya lam yushtarat fihi siwat taklif. Tidak disyaratkan padanya si Qasim siwat taklif kecuali mukallaf. Jadi mukallaf adalah jadi itu. Asal dia balik, asal dia berakal, bisa. Walaupun dia nak muslim, ya sekedar konsultan ya, sekedar dia tanya-tanya saja cara membaginya bagaimana.
illa in kana fihim mahjurun, kecuali jika ada pada mereka orang yang bertikai ini mahjur, orang yang dipasung, mahjur. Kecuali ada di antara mereka orang yang dipasung. Wa aradal qismata lahu waliyuhu, dan ingin membagi baginya walinya. Yang ingin bukan yang dipasung ini, yang ingin membagi adalah walinya. Ya, ini ada beberapa orang bersarikat, 5 orang misalkan, 4 orang normal, 1 orang mahjur, 1 orang dipasung, 1 orang bangkrut. Dia tidak bisa melakukan muamalah kecuali atas izin wali. Walinya sekarang ingin melaksanakan qismah. Maka dalam kondisi seperti itu boleh jadi orang yang mahjur ini terzalimi. Maka agar dia tidak terzalimi, maka tidak cukup cerdas. Harus juga apa? Al-adalah. Harus juga dia tidak fasik. Fal-adalatu aidan. Maka disyaratkan juga adalah. Kalau misalkan ada kliennya itu yang mahjur, maka si muhakkam, qasim yang dianggap, ya, yang dihakamkan, itu mesti adil. Tidak cukup taklif saja. Nggak ada sekarang ya muhakkam. Ya, kita lah ini ustad jadi muhakkam ini berat. Bikin tarif harusnya nih. Istilahnya kompensasi karena dia akan dibenci. Algojo itu kan pakai topeng agar dia tidak dibenci setelah bunuh orang. Ya tidak dicari siapa nama nabi anak, siapa nama nabi ya tidak dicari orang. Karena dia pakai topeng. Jud aqsamul qismati, bagian-bagian qismah. Jadi pembagian qismah, konsep membagi itu ada berapa? Ada 3. Salah satu. Satu namanya qismah ifraz. Ifraz. Nanti kita jelaskan ya, ifraz itu apa, ta'dil itu apa, rad itu apa. Ifraz ini kan pembagian paling simpel. Ya, beras 1 karung, ya sudah bagi 2 aja karungnya, aman. Rumah susun misalkan, atau rumah yang berleret, lokasinya sama, mirip, menghadapnya sama, luasnya sama, besarnya sama, ya sudah bagi aja. Itu ifraz, pembagian paling simpel. Kemudian wa ta'dilun, dan ta'dil. Ta'dil ini ada penyesuaian. Istilahnya ada kompensasinya. Dia dibagi tapi ada kompensasinya. Ada penyesuaian. Boleh jadi yang satu lebih besar, yang satu sedikit, seperti itu boleh jadi. Wa raddun, dan pengembalian. Ada yang dikembalikan, ada pengembalian. Ada ganti ruginya barangkali. Yud. Maka yang pertama al-awwalu, yang pertama maksudnya ifraz, mastawat fihil ansiba'u suratan wa qimatan. Apa itu pembagian ifraz? Apa yang sama? Istawa. Berarti istawa? Berarti istawa? Hah? Siko artinya? Sama. Ada istawa bersemayam padanya. Ada itu. Itu sasih itu. Artinya apa yang sama di dalamnya? Apa yang sama? Ansiba, bagian-bagian. Bagian-bagiannya sama semuanya. Yang sama apanya? Suratan wa qimatan. Bentuknya sama, qimahnya sama, harganya juga sama. Bentuknya sama, harganya juga sama. Kamithliyin, seperti barang yang seragam. Mithliyin ini barang seragam, contohnya biji padi, sama semua. Wa ardin mustabihatil ajza, dan tanah yang mustabihatil ajza, yang sama semuanya. Tanah yang sama semuanya. Tanah misalkan sawah di tengah-tengah, sama semuanya. Tanah itu kalau sudah mulai di pinggir jalan baru bor. Ya, kebun sawit di tengah pedalaman hutan Sumatera sama semua. Wathani, dan yang kedua apa itu ta'dil,
ma'uddilat fihil ansiba'u bil qimati walam yuhtaj li raddi syai'in akhara ka ardin takhtalifu qimatu ajza'iha. Bagaimana nih? Ma'uddilat fihi, apa yang dikonversi. Dikonversikan dulu. Uddilat fihil ansiba bil qimah. Dikonversikan di dalamnya itu bagian-bagian dengan apa dikonversikan? Bil qimah, dengan harga. Dikonversikan dulu dengan harga. Walam yuhtaj li raddi syai'in akhar, dan tidak dibutuhkan liraddi untuk mengembalikan syai'in akhar, sesuatu yang lain. Tidak dibutuhkan untuk mengembalikan sesuatu yang lain, tidak dikonversikan saja. Contohnya apa? Ka ardin takhtalifu qimatu ajza'iha, seperti tanah, ka ardin takhtalifu yang berbeda, qimatu harga, ajza'iha bagian-bagiannya. Itu yang kita sebutkan tadi. Ini tanah ada sumur, ini tanah tidak ada sumur. Ini tanah di dekat sungai irigasi, ini tanah jauh dari sungai irigasi. Ini tanah gambut, ini tanah subur, ini tanah pasir. Itu jelas berbeda-beda. Ini tanah rawan longsor, ini tidak rawan longsor. Lanjut. Wasalith, dan yang ketiga, mahtija fihi li raddi syai'in akhar. Apa yang dibutuhkan padanya lirat di syai'in akhar, untuk mengembalikan sesuatu yang lain. Nah, ini yang contoh. Ka ardin fi ahadi janibaha bi'run. Seperti tanah, pada salah satu dari dua sisinya ada bi'run, ada sumur. Satu bagian ada sumur, satu bagian tidak. Yang pakai kompensasi ganti rugi tadi kita sampaikan. Au syajarun. Jadi orang tua mau membagi tanah warisan. Ya, di bagian kanan ada batang durian, udah bisa berbuah selalu. Bagian kiri ada pohon beringin. Satu pohon beringin, satu pohon durian. Encak pilihan durian, dua-duanya ingin pohon durian, tapi tidak mungkin, harus dibagi dua. Gimana caranya? Nah, nih, rad. Syajarun la yumkinu kismatahu. Itu pohon yang tidak mungkin membaginya. Ya, pohon ini tidak mungkin membaginya. Itu maka dalam hal itu perlu ada kompensasi. Nah, kalian tadi dinilai harganya, dikonversikan ke harga rupiah misalkan tanah. Ini enggak. Kita bagi tanah ini sama besar, tapi karena tanah kamu ada sumurnya, maka kamu bayar kepada saya 30 juta. Kenapa 30 juta? Karena durian kamu itu durian mahal. Satu buahnya 500.000. Contohnya seperti itu. Ya enggak? Itu contoh saja. Itu namanya qismah. Yang repot ya suami istri beli mobil berdua, beli rumah berdua, nanti gimana caranya nih rumah, gimana caranya mobil, gimana caranya ruko, gimana caranya toko, beli dengan duit siapa. Bertikai kemudian bercerai. Wallahu alam. Repot. Gimana caranya kita tidak mendapati masalah seperti itu? Ya, jangan beli mobil, jangan beli rumah, jangan nikah. Tinggal aja di hutan. Ya. Orang selama bersosialisasi pasti ada masalah ya. Nikah pasti ada masalah, punya saudara kandung juga pasti ada masalah. Kalau tidak ingin ada masalah, gimana caranya? Ya tinggal aja sendiri. Kalau mau bertikai, mau julid dengan gorila, enak. Itu tanggang, jadi kutunya betang, enak. Manusia seperti itu. Ada kawan bilang, Allah memberikan kita dua tangan. Kenapa? Karena kita tidak bisa nutup mulut orang lain yang ngomong nggak jelas pada kita. Tapi kita punya dua tangan, bisa nutup dua telinga kita. Tapi saya tambah,
Kita juga punya dua tangan bisa nunjuk mulut orang yang nggak jelas juga. Jadi kacau. Pembahasan baru, asy-syahadah. Kesaksian. Nah, ini juga salah satu alat bukti ya, saksi. Asy-syahadatu lughatan al-huduru. Syahadat artinya adalah hudur, hadir. Wa syar'an, dan secara syara' ikhbaru syakhsi bihaqqin li ghairihi ala ghairihi. Ikhbaru syakhsi, mengabarkan seseorang, apa yang dia kabarkan? Bihaqqin, dengan sebuah hak, li ghairihi, milik orang lain. Dengan hak milik orang lain, ala ghairihi, atas orang lain. Perhatikan ya, li ghairihi berarti dia yang punya, ala ghairihi berarti dia harus bayar. Kalau ada sebelumnya ala, maka dia harus bayar. Kalau ada sebelumnya li, maka dia yang berhak dapat. Ini saksi si A, si B. Maka saksi ini mengatakan apa? Bahwa si A berhak mendapatkan 2 juta dari si B. Nah, berarti si B itu ala ghairihi, si A itu li ghairihi. Ada 3 orang setidaknya. Bilafzi ashadu, dengan lafaz ashadu, saya bersaksi. Jadi jangan kita melantik pejabat yang ateis ya, tidak boleh ya, melantik pejabat ateis susah. Orang beragama masih bisa dia bersumpah. Bersumpah orang Kristen atas nama Yesus, orang Islam bersumpah atas nama Allah. Kalau orang ateis, saya bersumpah atas nama sains, tidak bisa. Atas nama alam, atas nama waktu. Saya cerita dengan adik saya yang tugas di Kalimantan tuh, orang ateis ini ujung-ujungnya dia ya agamanya sama seperti orang-orang Dayak, menuhankan alam saja. Orang ateis menemukan sebuah pulau, ini reaksi orang ya, ada pulau di Jepang yang dulu ramai, sekarang sudah kosong, betul-betul kosong. Salah satu pulau itu, dulu salah satu pulau terpadat di dunia hilang, karena hilang barang tambang di situ, entah nikel, entah apa itu. Habis, kemudian mulai pulau itu ditumbuhi oleh pohon-pohon, tanaman-tanaman. Kalau orang ateis apa dia bilang? Nature finds a way. Alam selalu menemukan cara untuk regenerasi. Berarti dia menuhankan alam. Apa bedanya dengan orang Mentawai ya enggak? Menuhankan alam. Sebelum nebang pohon dia minta izin dulu pada alam. Sebelum dia berburu babi dia minta izin dulu pada alam. Ya, berarti dia menuhankan alam ketika itu. Repotnya minta bersaksi orang ateis. Orang ateis itu tidak diterima. Tidak diterima orang ateis. Dia tidak punya nilai moral. Terus arkanus syahadati, rukun-rukun syahadat. Khamsatun, 5. Rukun-rukun syahadat ada 5. Apa saja? Syahidun, saksi. Masyhudun lahu, yang disaksikan baginya. Yang disaksikan baginya berarti yang diuntungkan dengan kesaksian itu. Masyhudun lahu, yang diuntungkan dengan kesaksian. Masyhudun bihi, perkara yang dia saksikan. Masyhudun bihi, perkara yang disaksikan. Wa masyhudun alaihi, dan yang dirugikan karena kesaksian dia. Masyhud alaih, yang dirugikan dengan kesaksian itu. Wasighatun, dan lafaz sighat. Lafaz saksi ya. Terus syurutus syahid, syarat saksi tis'atun, ada 9. Syarat saksi itu 9, tis'ah. Pertama hurriyah, merdeka. Ini syarat saat dia bersaksi ya. Perhatikan, ini syarat saat dia bersaksi, bukan saat dia menyaksikan. Boleh jadi sekarang orang ini menyaksikan proses jual beli itu saat dia kafir. Tapi kemudian dia masuk Islam, maka dia boleh jadi saksi. Ini syarat ketika dia menjadi saksi, bukan ketika dia menyaksikan.
Itu beda tuh. Ya. Atau saksi nikah misalkan. Boleh jadi nikah itu kan ada saksi yang resmi dari Pak Tua, ada saksi yang memang hadir ketika terjadinya proses pernikahan. Mati semua saksinya. Ada saksi satu lagi, siapa tuh? Si Koh ini. Koh itu dia bukan Kristen, sekarang dia sudah masuk Islam. Boleh. Pokoknya ketika dia jadi saksi, dia memenuhi syarat-syarat yang 9 ini. Yang pertama apa? Hurriyah, merdeka. Yang kedua adalah adil. Tidak fasik. Dulu dia ketika menyaksikan dia fasik, sekarang dia sudah adil. Ya oke, kita terima kesaksian dia. Selanjutnya wal basar, mampu melihat, tidak buta. Saya menyaksikan sendiri terjadi perzinahan. Bapak katarak, Pak, pokoknya saya menyaksikan. Tidak ada cerita. Saya melihat pakai makrifat. Kacau. Penyakit apapun itu pasti mujasimah ya pangkalnya ya. Orang surau, mohon maaf, orang tarekat itu tidak mau sholat. Kenapa? Karena dia menyaksikan cahaya saat berzikir. Kata cahaya itu dia tidak perlu lagi sholat. Itu mujasimah. Kenapa? Karena cahaya merupakan jisim. Cahaya itu berbentuk dan cahaya itu jisim. Ketika dia percaya bahwasanya apa yang dikatakan cahaya tadi dan dia anggap cahaya itu adalah Allah, mujasimah. Penyakit banyak mujasimah sekarang. Orang-orang ateis rata-rata juga mujasimah, materialis. Mujasimah itu kan jisim, berarti dia hanya percaya pada materi. Dia tidak percaya surga, neraka, tidak percaya pada Allah. Dia percayanya cuma duit. Kenapa? Duit ada bisa dirasakan. Tanya anak-anak usia 20 sampai usia 40 tahun itu susah kita temukan di masjid. Walaupun ketika Ramadan sekalipun. Ramadan sekalipun tidak ada. Usia 20 sampai 40 tidak ada. Nak sekolah ada karena dipaksa, orang tua ada karena tidak ada tujuan hidup lain lagi. Itu pun tidak banyak. Itu musibah kita, materialis, mujassim. Apalagi syaratnya? Wasam'u, bisa mendengar, wan nutqu, mampu bicara. Ini saksi ini. Orang bisu bisa dia nulis bagaimana saat walaupun dia bisa nulis. Tidak bisa diterima. Jadi kalau kita ada akad nikah, akad jual beli, maka carilah orang-orang yang memang bisa ngomong, bisa segala macam. Warusdu, dan cerdas. Rusdu ini lawannya pikun ya, kalau pikun tidak bisa. Pikun gila, bijak. Wal muru'atu, dan punya nama baik. Ini yang berat. Muru'ah ini nama baik dan ini sangat bergantung dengan daerah tempat. Kalau di Minang orang, mohon maaf ya, kalau di Minang orang suku Mairi Anjing misalkan, itu muru'ahnya rusak enggak? Ya. Ya. Rusak muru'ah. Kalau minum kopi di kafe, enggak. Kalau di Arab, tergantung. Banyak. Makan sate pinggir jalan, kalau standar Imam Bukhari enggak boleh. Makan sate di pinggir jalan enggak boleh. Ya, makan di pinggir jalan enggak boleh. Kalau sore-sore nongkrong di jembatan kampung, zaman sekarang bisa jadi jatuh muru'ah. Kenapa? Karena yang duduk-duduk seperti itu ghalibnya dia ngejar cabai-cabean ya nak. Ya, terong-terongan ya. Terong cabein. Itulah masalah enggak. Muru'ah dan ini ya subjektif ya. Urusan muru'ah, urusan nama baik itu subjektif. Subjektif. Berbeda tempat, berbeda daerah. Kalau di Jawa Timur, ini contoh aja ya. Kalau bercarut dengan kelamin itu jelas jatuh muru'ah ya. Ya, PTK dia sebut. Itu jelas jatuh muru'ah. Tapi kalau dia bilang bodoh, itu enggak jatuh muru'ah. Bodoh kamu, enggak jatuh. Pada dalilnya Nabi Ibrahim. Ketika debat dengan Namrud, Nabi Ibrahim mengatakan uffin lakum. Ya, uff. Yang tidak boleh itu syatam dengan kebohongan. Dia bilang kamu anak Aram, contoh itu ya jatuh muru'ah. Ya. Orang Jawa, saya tidak tahu artinya ya. Cu, ciknya enak. Yang sebut kawannya cu. Ya. Keciknya ke tadi ke cu, ciknya enak. Itu kasar enggak tuh? Tergantung lagi. Ini orang Jawa Tengah atau orang Jawa Timur nih enak.
Orang Jawa Timur itu sangat berbeda. Lain hal dengan sesuatu yang berkaitan dengan kelamin, sesuatu yang berkaitan dengan zina, tidak boleh. Oh ya anak anjing, itu kurang ajar. Ya, itu jatuh muruah. Ya, hati-hati ya. Setan. Setan bisa jadi ya, karena dalam Al-Quran ada setan manusia, ada setan jin. Kalau bohong, itu orang tua, bapak itu kurang ajar. Itu perlu diobati muncung dengan tinju itu ya. Muruah. Muruah itu sangat bergantung. Kalau di kampung, contoh nih, contoh muruah. Imam tidak pakai kopiah itu rusak muruah. Imam tidak pakai peci itu rusak muruah. Datuk tidak pakai kopiah apa itu? Kalau di kampung ya. Kalau di kampung, karena ya, ya kalau di kampung lah, kalau ke sawah masa pakai kopiah datuk. Nah, ada cara-cara harus pakai peci atau pakai kopiah. Makanya saya kadang-kadang agak lucu nih, caleg-caleg datuk tapi nak pakai kopiah fotonya. Itu kacau tuh. Kalau ke dibuek, datuknya pakai kopiah. Tapi kalau nak ke dibuek, datuknya enggak masalah, enggak salah pakai kopiah. Ya. Itu kan masalah sekarang ya. Tuangku, saya pakai peci bulat, marah Padang saya. Kopiah Malaysia kan, buat tuangku enggak ikut kopiahnya. Waduh, standar kopiah, kopiah tuangku. Kopiah BK ini, merengan stay enak. Dia enggak mau Jokowi kalau mereng. Orang pergerakan kopiah miring. Terus. Panjang lo mengaji kopiah. Kopiah BK, kenapa disebut kopiah BK? Kopiah Bung Karno. Kecil orang. Wa adamut tagafful, dan tidak ceroboh. Tagafful itu lalai, ceroboh. Wa adamul ittiham, dan tidak mencurigakan. Ittiham itu dia pernah tertuduh melakukan apa gitu. Itu ittiham. Atau dia ada kecurigaan kita. Contoh dia suami atau dia pernah punya dendam lama, itu enggak boleh ittiham. Ittiham itu potensi dia tidak adil sebagai saksi. Itu ittiham. Dikeragui kredibilitasnya. Ittiham itu keraguan dan tidak ada keraguan kita. Hanya orang dekat tidak boleh bersaksi, orang benci juga tidak boleh bersaksi. Siapa yang bersaksi? Orang netral saja. Itu maksudnya. Tidak ada ittiham. Itu masalah saksi. Nah, kita bahas macam-macam saksi ya. Saksi nikah berapa, saksi zina berapa, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam.